Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan menjalankan langkah-langkah pada modul satu, yaitu apa itu modul, package, dan pip, dan juga saya akan menjalankan 1.3, 1.31, 1.32, dan 1.33. Nah, eh, dan juga akan menunjukkan dan menjelaskan ini ya, progres kerja di mini project satu berupa struktur direktorinya dan package-nya, hasil running program yang dijalankan. Nah, melalui modul utama, hasil running flag tanpa adanya pelanggaran, hasil running PyDoc, dokumentasi dari seluruh fungsi dan modul. Langsung aja, apa itu modul? Nah, modul itu adalah file file yang berisi modul adalah file pattern yang berisi kode. Nah, isinya bisa berupa fungsi variabel. Nah, di sini jadi mendefinisi. Nah, di sini apa itu modul? Mendefinisikan sebagai file yang berisi definisi dan pernyataan Python yang nantinya akan diimport dan digunakan bila diperlukan. Nah, penanganan modul terdiri dari dua masalah berbeda. Yang pertama, mungkin yang paling umum terjadi ketika Anda ingin menggunakan modul yang sudah ada ditulis oleh orang lain atau dibuat sendiri selama Anda mengerjakan beberapa proyek yang kompleks. Hmm, Nah, nanti saya akan di 1.3 itu membuat modul di 1.2, 1.3 nih. Di sini tertera modul pertama. Nanti kita bagaimana cara membuat modul di sini ya, membuat modul. Nah, lanjut aja, apa itu package? Nah, package itu ialah kumpulan modul dalam satu folder. Nah, misal satu folder ini, jadi ada satu folder yang isinya itu beberapa modul. Nah, itu disebut package ya. Itu disebut package. Hmm. Nah, yang tadi itu modul adalah sejenis wadah yang diisi dengan fungsi. Nah, yang tadi itu ya modul. Kalau package itu apa ya? Package itu tadi beberapa modul di satu folder. Nah, kalau pip itu adalah alat untuk menginstal dan mengelola package Python-nya. Nah, pip ini nih apa ya? Alat untuk install package. Kalau modul itu kalau modul itu tadi apa beberapa di dalamnya itu ada fungsi. Modul itu kode Python yang di dalamnya ada fungsi. Nah, kalau package itu adalah kumpulan modul dalam satu folder. Nah, kalau pip ini adalah alat untuk menginstal dan mengelola package Python. Contohnya misalnya saya pengen menginstal Tabulet, kan itu library ini ya, library pip. Jadi kita ketik di program itu pip di cmd atau di command prompt pip install Tabulet. Nah, itu ya. Pip penggunaannya itu untuk menginstal eh, dan mengelola untuk menginstal ini ya, package Python-nya. Nah, langsung aja di sini di 1.3 apa itu paket. Nah, yang tadi itu ya package sudah saya jelaskan. Nah, di sini kita bikin modul pertama. Modul pertama kita bikin modul pertama Anda. Nah, eh, di pertama itu kita bikin sebuah apa ya, sebuah file Python yang isinya kosong ya, yang tidak ada kosong. Kita bikin file kosong dulu. Sublime text. Nah, ini kita silang aja. Kita bikin sebuah folder dulu. Kita bikin sebuah folder. Kita beri nama folder itu eh, ini package. Kita beri nama folder itu package nih, package.
package. Nah, oke. Itu sudah diberi nama. Nah, di dalamnya kita masukkan file kosong. Ini kita simpan aja. Kita simpan di yang tadi itu ya, di package. Nah, kita beri nama ini itu modul. Kita menamai file ini modul, modul P. Nah, kita beri namanya modul P. Oke. Nah, kita sudah bikin. Kita open folder di sini biar gampang. Package. Oke. Selanjutnya di step kedua kita bikin ini lagi, modul lagi. Nah, kita bikin file kedua modul yang di dalamnya ada namanya yaitu main pay. Nah, di dalamnya itu ada sebuah kode yaitu import modul. Kita bikin lagi. Sini kita bikin file novel. Kita simpan dulu, kita beri nama main titik p. Nah, oke. Tadi di sini kita mengisi import modul. Import modul. Import modul. Nah, kalau ini kita jalankan, nah, tidak akan muncul apa-apa ya, karena kita belum apa? Karena modul masih kosong. Oke, kita sudah bikin step kedua. Nah, eh, catatan kedua file harus ditempatkan di folder yang sama. Coba kita lihat dulu. Nah, jadi ketika kita apa? Setelah dijalankan, Python otomatis membuat folder paste berisi PIC ini ya. Nih, nih. Eh, Lanjut aja di step ketiga. Nah, sekarang kita telah masukkan sedikit sesuatu ke dalam file modul. Nah, jadi kita masukkan ini ya. Nih, kode ini ke file modul di langkah 3 ini. Kita masukkan ini ke file modul. Modul. Nih. Nah, save. Kalau kita jalankan di modul, nah, maka ada, maka program keluar. I like to be modul output ya. Kalau kita jalankan di sini juga ada, karena kita mengimport ini modul, mengimport modul dari sini. Sebentar. Nah, mengimport modul modul P ini. Makanya ada ini apa output ini. Kita memanggil modul ini nih. Set, memanggil modul ini. Selanjutnya di langkah keempat, langkah keempat sudah kita jalankan tadi. Kita jalankan di modul main ini, ctrl-b. Nah, berarti kita sudah jalankan langkah keempat. Tampilannya sama, apa outputnya sama seperti di modul ini, karena dia memanggil modul ini, modul P ini, import modul ini. Artinya jadi uh, dia mengeluarkan output yang dipanggil. Di kode ini kan tertulis print I like to be a module. Jadi print I like to be a module. Selanjutnya di langkah 5, nah, tapi Python melakukan lebih dari sekedar mengimport modul. Ini juga menciptakan variabel disebut name, ya.
Jadi Python itu otomatis membuat variabel name. Langsung kita salin ini, dimasukkan di modul P. Nah, name. Nah, jika dijalankan langsung di modul P ini, maka akan menampilkan seperti ini. Nah, I like to build module main. Nah, jadi kalau misalnya kita mengimpor ini name file dijalankan langsung, maka keluarnya ini nih. Kalau misalnya kita jalankan ini di sini, maka nah eh, I like to be a module, variable name-nya modul ya. Hmm, kita sudah jalankan tadi ya. Ketika kita jalankan file modul ini, maka kita melihat baris main. Nah, kalau tadi kita jalankan yang tadi kita jalankan ini apa modul main, maka tampilannya I like to be a module. Nih, saat Anda menjalankan file secara langsung, variable main diatur, variable name ini diatur ke main name. Nah, ketika file diimpor sebagai modul, variable name diatur ke nama file. Nah, selanjutnya langkah ke-6, ini adalah bagaimana Anda dapat menggunakan variable main untuk mendeteksi konteks di mana kode Anda telah diaktifkan. Oke. Artinya jika modul P dijalankan langsung, kode dalam if jalan dijalankan langsung, kode if berjalan. Jadi kayak gini nih. Eh, Langsung aja kita contohin diisi di P modul P kita ini hapus. Di modul P ini kita hapus ketiban. Nah, jadi ketika eh, kita jalankan nih di sini, kalau coba kita jalankan, nah maka yang keluar adalah ini. Karena kalau kita manggil else I like to be a module, kalau misalnya kita di sini kita panggil, nah maka keluarnya belum kita simpan dulu. Nah, ini kita terus kita jalankan I prefer. Nah, kalau kita benar if name main, kalau misalnya kita jalankan di sini, jika dijalankan di modul P ini, kode dalam if berjalan. Kode dalam if berjalan. Kalau misalnya kita impor ke file lain, nah kita import ke file ini. Nah, maka kode dalam else berjalan nih. Kode dalam else ini berjalan. Di langkah 7, modul ini akan berisi dua fungsi sederhana. Jika Anda ingin tahu berapa kali fungsi dipanggil, Anda memerlukan penghitung yang diinisiasi ke 0 saat modul sedang diimpor. Anda melakukan dengan cara ini. Hmm. Jadi kita menggunakan apa? Menambahkan nih variabel apa ini namanya? Oh iya, kita akan menambahkan variabel ini counter sama dengan ini ya 0. Setelah di sini. Nah, jadi ini berfungsi sebagai penghitung untuk mencatat berapa kali fungsi dipanggil. Nah, variabel ini akan diinisiasi saat modul diimpor. Kode if name. Nah, kode if name ini tetap digunakan untuk membeda. Nah, kalau misalnya kita tetap sama kayak tadi ya, kalau misalnya kita jalankan program apa jalankan perintah di sini, kita belum simpan. Nah, why? Oh, tidak ada for out apa-apa. Hmm. Kan tidak ada print ya. Ini apa namanya variabel. Kita tidak memerintah print.
tidak apa ya, menampilkan output kan tidak ada perintah print di sini. Nah, oke. Di langkah 8 ini kita memperkenalkan variabel semacam itu benar-benar tetapi dapat menyebabkan efek samping. Nah, jadi kalau misalnya di step 8 ini, jadi file ini tuh bisa diakses dari luar nih. File ini bisa diakses dari luar. File ini kita tambahkan di sininya print model contour di main. Nah, eh, kalau kita menambahkan ini tadi, yang ini, nah kayak gini, itu apa namanya, variabel dalam modul ini bisa diakses diubah dari luar. Nah, Python tidak punya proteksi khusus untuk menyembunyikan variabel. Solusinya gimana? Nah, solusinya kita gunakan konvensi. Nah, yaitu eh, kita menggunakan konvensi itu satu garis bawah atau dua garis bawah. Kita di sini menggunakan, aduh, dua garis bawah ya. Kita menggunakan dua garis bawah. Boleh satu, boleh dua. Ini tandanya buat apa? Tandanya yaitu ini tuh artinya variabel internal, jangan diubah. Jadi intinya variabel modul ini bisa diakses dari luar, jadi gunakan konvensi underscore nih. Jadi ini untuk menandai variabel yang seharusnya dianggap privat. Oke. Nah, di langkah 9 ini kita sudah mari tulis beberapa kode baru di file. Jadi kita tulis beberapa kode di file modul seperti ini, modul p and xm of a Python modul. Ini docstring nih. Kita ini, nah seperti ini. Langsung aja ini kita salin ya di bagian eh, ini kita ganti, kita hapus saja karena kita sudah masukkan kode, salin. Nah, terdapat error. Ini kita tambahkan satu lagi nih. Nah, seperti ini. Nah, eh, hmm, kita sudah tambahkan beberapa kode di apa? Jadi cara kerjanya nanti seperti ini ya. Eh, jadi nanti counter ini nih akan bertambah satu. Dia memiliki dua fungsi nih, fungsi sum dan prod. Jadi ketika I prefer you to. Jadi ketika kita memanggil, setiap kali fungsi dipanggil, nanti ini akan bertambah nih. Nih, coba tadi yang kita tambahkan saja. Nah, hmm,
Jadi kalau apa testing otomatis ini, kalau file dijalankan langsung akan mengetes fungsi, memastikan hasilnya benar. Jadi mengetesnya hasilnya benar atau enggak. Nah, kita di langkah 10 sekarang dimungkinkan untuk menggunakan modul yang diperbarui. Jadi di modul main ini kita ganti yang tadi seperti ini ya, kode Python seperti ini. Nah, kita ganti seperti ini. Ini adalah fungsinya di modul satu tadi. Berarti apa? Ini adalah modul nih. Modul ini. From import ini kan fungsi nih, mengimport fungsi. Hmm, nah, lalu membuat data zero, one, zero, zeros, artinya 0, 0 for in range, berarti 0 5 kali nih. Kalau ini ones berarti satu, for in range berarti satunya 5 kali. Dia akan ngeprint ini berarti sum ini mengeprint ini tadi nih, fungsi yang ini tadi nih, fungsi ini. Jadi kayak contohnya seperti ini. Kita coba jalankan di sini ya. Nah, seperti ini contohnya. Eh, Jadi di sini hmm, oh ya. Jadi di sini kan di main ini from module import sum prod. Jadi cuma memanggil fungsi ini, fungsi sum dan prods. Maka tampilannya seperti ini, 0 dan 1 ya. Nah, hmm, karena kan di sini kita cuma satu for ins, berarti 0 5, 1 sampai 5. Satunya ada 5. Nah, eh, kalau kita gunakan fungsi tadi itu, kita apa memanggil fungsi sum ini, sum dan sum one dan prod one, ya hasilnya 0 dan 1. Karena kan di sini variabel 0 dan 1. Nah, berarti 0 dan 1. 0 sampai 5 kali nih in range. 0 5, satunya satunya 1. Satunya 5 kali berarti. 1 1 1 1 kayak gitu ya. Jadi intinya itu ini mengambil fungsi dari modul nih. Mengambil fungsi dari modul ini berarti. Mengambil fungsi ini doang nih. Mengambil fungsi ini dari modul. Nah, selanjutnya yaitu saatnya buat contoh kita ke rumit sini kita berfungsi bahwa file Python utama terletak di folder directory yang sama dengan modul yang diimpor. Oke, di sini tuh kita akan coba memisahkan apa? Memisahkan modulnya ya. Seperti ini. Kita coba memisahkan seperti ini. Jadi eh, kita pisahkan modulnya seperti ini. Nah, di sini kita bikin folder. Ada folder modul. Nah, kita isi ini modul. Nah, kita di sini kita bikin juga main. Jangan main prox. Prox. Di situ tulisannya prox ya. Ini prox. Nah, oke sudah kita ini ya apa namanya? Sudah kita pisahkan foldernya. Nah, bagaimana Python mencari modul? Kita harus berbicara bagaimana kita menghadapinya. Untuk menjawab pertanyaan kita harus berbicara tentang bagaimana Python mencari modul. Ada variabel khusus sebenarnya, ada variabel khusus sebenarnya daftar yang menyimpan semua lokasi folder atau direktori yang dicari untuk menemukan modul yang telah diminta oleh instruksi impor. Vertigo dapat ditemukan di salah satu direktori ini impor gagal.
Nah, kalau misalnya kita jalankan ini, nah otomatis gagal ya. Karena apa namanya? Aduh, salah. Ini kita save dulu di modul. Oke, kita save. Aduh, ini kemana tadi? Tadi juga kita save. Di kebalik. Ini kita save. Ini kita save modul ini di. Ini kita save di mana tadi ya? Hmm, di sini ya, bener ya. Ya, kita save ini di sini. Nah, oke, udah sering kita save. Kalau kita jalankan ini, set, oh, masih ya. Kalau misalnya kita jalankan ini, karena kita manggil fungsi dari modul ini nih, dari modul ini kita manggil fungsi. Kalau kita jalankan maka error karena tidak apa ya, modulnya tidak terdeteksi lah ibaratnya mah. Fungsinya tidak menemukan di folder ini. Kok tidak ada fungsinya? Berarti kayak gitu ya. Nah, solusinya kayak gimana? Solusinya kita menggunakan import SES ini. Nah, yaitu ini adalah variabel bernama jalur dan dapat diakses modul bernama SES. Hmm, kita kita menggunakan ini ya, apa namanya? Eh SES ini nih, for p in SES patch. Jadi ini kayak menemukan jalur lah. Jadi kayak Python menemukan jalur nih. Nah, kita contohkan di langkah 12, di step 12 nih. Jadi kita contohkan di 12. Kayak gimana? Di step 12 ini kita contohkan. Nah, di folder main ini, folder main, kita tambahkan ini, pet append modules. Nah, kita tambahkan ini, kita save, kita tambahkan di sini ya. Nih, pet append ini, yaitu untuk memanggil jalur variabel, memanggil jalur ininya, apa modulnya. Nah, di sini foldernya bener nggak? Oh, kita open folder ulang, open folder, kita buka di package-nya aja. Nah, package nih. Nah, seperti ini ya. Tadi kita save dulu, kita silang. Nah, kita buka folder ini dan folder ini. Nah, seperti ini. Eh, nah, kita tulis di sininya yaitu cukup sampai ini doang. Apa? Di file ini kita sampai modul, berarti sampai folder modul. Import patch folder modul. Berarti seperti ini ya. Eh, jadi seperti ini ya. Di sini kita tambahkan nama urutan ini nih, seperti ini contohnya nih. Urutan filenya. Berarti di modul urutan filenya seperti apa? Nah, seperti ini berarti di modul ya. Kita cukup sampai ini aja, cukup sampai modul D. Berarti kita seperti ini tulisnya. D, D. Nah, di sini package strip, eh ini bukan prox ya, tapi prox, bukan prox tapi prox saja. Salah ketik. Nah, di sini kita tulis, di sini kita hapus aja. Nah, eh aduh, salah. Hmm. Di depan juga kita tambahkan petik ya. Nah, seperti ini. Ya, kita tambahkan ini seperti ini modul, package modulnya. Oh ya, ini kita di sini urutan folder ini ya. Nah, seperti ini. Eh, nah, di sini kita tulis lagi di jeda 56 ini kita tambahkan import modul.
Nah, import modul ini berarti ya. Di sininya kita tak tulis from SCS, SCS import page. Nah, ini tuh apa ya? Yang tadi itu fungsi untuk mencari modul di file mana. File ini berarti dia mencari modul. Nah, oke sudah. Di sini kita tulis modulnya karena kita mengimport dengan modul titik module titik someone ya, someone modul titik someone. Kita ini aja, kita salin dari sini. Nah, seperti ini. Kalau kita jalankan, oh ada kesalahan nih. Import module line 5. Salah ketulis ya. Di sini filenya modul, bukan modules. Ada typo dikit. Jalankan. Nah, maka berhasil program dijalankan nih. Kita berhasil manggil modul modul ini. Kita berhasil manggil modul ini di beda folder menggunakan SCS import page ini nih. Ini adalah apa ya? Salah satu kode Python lah untuk mengambil mengimpor modul dari file yang berbeda. Hmm. Nah, oke. Nah, yang langkah 12 yang 132 udah saya jalankan, udah saya apa? Di sini udah saya menjalankan lah langkah-langkahnya. Nah, di itu bagaimana kita membuat modul pertama. Jadi kita bikin modul pertama yang berisi eh, ini apa? Ada fungsi. Nah, ini modul fungsinya dalam ada fungsi. Nah, di sini tuh kita memanggil modul ya, mengimport modul dan juga fungsi di sini. Maka menampilkan ini 01 ini. Hmm. Nah, selanjutnya kita bikin apa namanya? Package. Di sini kita bikin package. Kita hapus aja, kita silang aja. Kita bikin package. Nah, package-nya yang pertama yaitu hmm, kita membuat beberapa modul fungsi. Nah, melampaukan fungsi dalam modul pisah. Dan ini adalah hasil dari pengurutan. Hmm. Nah, jadi contohnya sepertinya. Jadi misalnya kita membuat ada berapa modul nih? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 modul yang isinya fungsi ini nih. Yang isinya fungsi ini. Nah, kita buka sebelum teks. Kita silang aja. Kita silang. Kita novel. Nah, kita bikin folder baru yang berisi foldernya PY. Di ini kita bikin folder baru yang isinya PY. PY. Nah, kita buka. Nah, habis itu kita di sini kita open folder dulu, open folder. Kita buka folder PY. Nah, biar gampang, biar mudah lah. Nah, di sini kita bikin kita silang aja nih. Nah, di sini kita bikin ini ya. Nih, kita masukkan kode Python ini. Modul apa yang kita masukkan kode Python ini. Jadi, kita bikin 7 modul yang isinya itu sama seperti ini semua. Yang isinya sama seperti ini semua. Yang isinya sama. Nah, tapi kita bedakan di fungsinya ini. D fungsinya cuma T dan return-nya
Returnnya itu kita panggil modulnya, nama modulnya seperti ini ya. Nah, jadi kita sudah save. Nah, di sini kita save di P, kita beri nama modul pertama ini, kita beri nama alpha. Alpha. Oke, kita beri nama modul alpha. Nah, selanjutnya juga sama, new file, kita salin aja. Nah, kita ganti di bagian ininya, modulnya nih. Modulnya kita ganti dengan nama eh, hmm, kita ganti dengan nama tahu tahu nih tahu, kita ganti berarti folder tahu. Nah, fungsinya juga kita ganti nih. Kalau tadi fungsinya itu fun a, kita ganti sini fun t, nggak fun t. Returnnya keluar apa, outputnya kita ganti jadi tahu. Nah, jadi tahu. Oke, seperti ini. Kita save, kita beri nama tahu. Nah, eh, modul kita udah bikin modul tahu nih, dua modul. Nah, selanjutnya beta juga nih, sama nih, kita bikin new file, salin aja. Sama kita ganti ininya jadi nama depannya B, berarti B ya, B. Nah, jadi di sini namanya beta, biar mudah kita giniin aja. Oke, sudah. Nah, kita ganti ini jadi modul beta ini dok. Nah, kita save, di sini kita tulis beta. Nah, oke, sudah. eh, Selanjutnya model iota, kita bikin model lagi. Kita bikin model lagi, novel. Kita di sini sama, di sini kita beri nama iota, iota. Nah, di sini kita ganti jadi devan i, devan i. Returnnya kita ganti jadi iota, iota. Nah, kita pakai kapital depannya. Nah, kita beri nama iota. Oke, selanjutnya kita bikin modul lagi, modul sigma. Devan depannya s. Nah, returnnya warnanya sigma, sigma. Oke. eh nah, di sini kita ganti jadi sigma, sigma. Oke, udah. Kita fungsinya pakai huruf kecil semua depannya, funnya ini nih. Kita simpan di sini, kita tulis tadi sigma, berarti sigma. Nah, selanjutnya psi, bikin lagi modul psi, sama ya. S di sininya. Oh iya, kita belum ganti ini. Udah, kita ganti ini jadi psi. Nah, return psi, kita harus basic psi. Nah, oke. Nah, modul terakhir yaitu modul omega. Omega di sininya tulisnya fan o, berarti fan o, fan o. Di sini kita tulis omega, modul omega, modul omega. Nah, udah, kita save omega. Oke, kita sudah bikin beberapa ini. Nah, di langkah kedua itu kita buat grup, apa, buat folder. Ini kan masih jadi satu folder nih, jadi satu grup. Nah, kita bikin beberapa grup folder.
Yang pertama ekstranya itu di dalamnya ada modul ada modul IOTA, ada juga ada ini folder ugly dan folder good. Jadi kita bikinnya seperti ini. Eh, kita bikin file namanya extra. Nah, di dalamnya itu ada eh, modul IOTA kita masukkan di sini ekstra. Nah, ada modul IOTA dan di dalam juga ada folder yang berisi good good dan juga eh, ugly. Nah, oke, sudah kita buat. Nah, di dalam good ini ada modul alpha dan modul beta. Kita masukkan modul alpha dan beta di good ya, di good. Nah, di dalam good ini ada folder lagi, yaitu folder base. Kita masukkan lagi folder base. Nah, di dalam folder base itu ada modul modul sigma dan modul tau. Modul sigma dan modul tau. Nah, oke, kita cut. Kita masukkan di base, folder base. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita yang terakhir masukkan ini modul omega dan psi di ugly. Nah, oke. Jadi kita sudah membagi grup ya, grup dari modul-modulnya. Ini kita belum, aduh. Nah, kalau kita buka lagi, nah sudah dipindah-pindahkan loh. Sudah apa ya? Silang aja ini. Kita buka sebelum teks. Kita open folder baru. Kita buka di PY. Nah, yang tadi kita silang aja. Hmm? Oh, kita silang aja. Kita kan sudah menyimpan, sudah kita pindahkan ya. Kita lihat aja. Nah, jadi ini di dalam file ekstra ini ada ada tiga file. Yang pertama itu modulnya IOTA dan juga ada folder folder good dan folder ugly. Di dalam folder good tuh ada folder lagi base dan ada eh, apa modul apa dan beta. Dalam folder base ini ada modul sigma dan tau. Di dalam folder ugly ada omega dan psi. Selanjutnya setelah kita kelompokkan angka 3, nih angka 3. Nah, step 3 itu kita coba ini
apa namanya. Nah, penampilan ponsel ini seperti ini ya. Kalau misalnya kita jalankan di command prompt, nah kalau kita jalankan di command prompt, nah maka seperti ini nih, ininya gambarannya ya. Nah, oke, di step 4. Nah, nanti tuh kita buat sebuah file file kosong, yaitu file ini. Jadi kalau misalnya kita tidak buat file init, maka Python tidak menganggap folder sebagai itu sebagai package. Nah, jadi kita bikin file init itu supaya folder eh, Python itu, cara Python mengenali package itu ya itu dengan membuat file Python kosong diberi nama init. Jadi kita bikin init di langkah 5 itu, kita bikin init di iota. Berarti di folder ekstra. Di folder ekstra kita bikin init ya. Di sini kita bikin, kita tambahkan. Nah, kita langsung save aja. Kita tambah di ekstra. Strip 2 init. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, kita sudah buat. Nah, oke. Coba kita cek di command prompt lagi. Maka tampilannya akan seperti ini. Jadi tampilannya akan seperti ini. Nih, ya seperti ini. Kita cek di command prompt. Nah, kita cek. Nah, kan tampilannya akan seperti ini. Wah, initnya kita tambahkan p dulu. Aduh, lupa. Ini kita save. Itu sebagai Python. Kita hapus ya. Kita bikin kode ulang. Nah, kita bikin new. S init titik py. Nah, maka otomatis, nah ini kita tambahkan py ini biar apa, biar Windows tuh mendeteksi sebagai file Python. Selanjutnya di step step 6 ini, mari nah kita asumsikan bahwa lingkungan kerja terlihat sebagai berikut. P modul P. Hmm, jadi seperti ini ya kira-kiranya. Nah, jadi kita nanti bikin modul main. Modul main ini untuk menjalankan eh, apa namanya, memanggil ini modul-modul ini nih. Nah, nanti Anda akan lanjut eksperimen menggunakan file main 2. Jadi langsung aja kita bikin di apa, di file P ini kita bikin eh, folder baru yang namanya prox. Nah, isinya itu apa? Isinya file, isinya file, Nah, isinya file, kita save dulu di py, di prox. Isinya kita save itu main2 titik py. Nah, oke sudah. Kita silang dulu, kita open folder, kita ke py. Oke, py. Nah, ini kita silang aja. Nah, seperti ini ya tampilannya. Oke, lanjutnya kita sudah bikin. Nah, selanjutnya kita bikin ini, masukkan kode ini nih.
kan SSH itu fungsinya untuk mengimport mengimport modul yang di luar folder, yang berbeda folder lah, seperti itulah kira-kiranya. Nah, jadi kita di modul main ini kita masukkan kode perintah ini. Main ya. Kita ketik main. Nah, teruskan kode ini. Nah, di sini kita masukkan yang tadi sebelumnya. Di sini kita ketiknya yaitu ini apa namanya? eh Package ininya ya. Apa? Urutan filenya. Kita di sini masukkan urutan filenya, yaitu dengan yang pertama D, strip 2, PY. Nah, kita sampai di PY aja ya. Di PY, sampai masuk mana ya? Sebentar. Sampai masukin aja ya. Apa? P-nya. Sampai masuk page. Oh, ulang. Jadi di folder proxy itu ada folder page ya. Jadi page. Nah, kurang lebih seperti ini. Berarti kita bikin folder page. Aduh, salah. Kita bikin folder package. Nah, seperti ini ya. Nah, dalam itu folder ekstra. Ini kita silang aja ya, nanti pindah-pindah tempat. Nah, ini kita pindahkan di sini. Oke, kita open sebelum tag lagi. Sebelum teks. Nah, oke. Jadi kita sudah memindahkan page-nya. Di file Excel itu ada iota sama init. Iota dan init. Initnya mana ya? Initnya di mana tadi? Init. Oh, belum tambahkan init lagi. Kita lihat dulu bentar. Hmm, kita belum tambahkan cmd. Apakah kita sudah melakukan file init di mana? Re strip f. Kita belum menambahkan file init ya. File init itu fungsinya untuk um, folder mendeteksi sebagai ini apa namanya, package. Nah, jadi kita menambahkan file init ya. Nah, kita bisa masukkan ini ke dalam subfolder atau subpaket. Subfolder itu ini maksudnya ini ya. Subfolder itu folder di dalam folder nih. Ini folder package. Package nih, package nih ininya nih. Package, nah ini folder. Nah, ini subfolder nih. Subfolder, ini subfolder juga nih. Jadi kita eh, belum masukkan init ya di dalam di channel tadi kita belum masukkan init. Kita masukkan init di ekstra. Kita bikin file. Nah, kita masukkan ctrl s di ekstra, di page, di ekstra kita tambahkan init, strip init. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, kita sudah masukkan. Aduh, sudah silang apa. Berarti ini sudah terdeteksi sebagai package nih, package, karena di dalamnya ada init nih. Oke. Nah, kita sudah membuat file init. Tadi kan kita di sini bikin file init, rupanya sih tidak bikin. Nah, oke, selanjutnya di langkah 7 ini kita akan mengakses fungsi funI modul dari iota dari bagian atas paket. Jadi kita mengakses fungsi atau fungsi funI ini, fungsi funI, mas, fungsi fun sebelum teks. Kita buka main dan iota. Iota. Nah, kita buka. Kita mengakses fungsi fun ini nih di main.
kita mengakses function ini di main. Oke. Eh, dengan cara menggunakan pet tadi nih, pet event ini, pet event ini ya. Yaitu fungsinya yaitu untuk apa ya, mengimpor modul. Jadi kayak kayak apa ya, kayak Python itu mencari di mana modul, seperti itulah kira-kira. Eh, nih, jadi pet ini agar diakses oleh Python nih. Import tidak mengarah langsung mau tapi menggunakan jalur yang memenuhi syarat penuh dari bagian atas paket. Nah, berarti seperti ini contohnya nih. Ini import ekstra ini kan apa namanya, folder IOTA itu modul. Jadi kayak menggantinya jadi import folder ke IOTA. Kalau misal kita import IOTA itu akan menyebabkan kesalahan. Nah, kayak gitu ya. Jadi import tuh impornya tidak langsung mengarah ke modul. Jadi ini tapi menentukan jalur yang memenuhi syarat penuh dari bagian atas paket kayak yang tadi itu. Ini foldernya. Nah, ini modul, ini fungsinya nih, fungsi ini fungsi nih. Nah, ini modul, ini folder, ini fungsi. Oke, coba kita jalankan apakah bisa di modul main berarti ya. Kita lagi lah, coba jalankan. Ada kesalahan berarti di, ada kesalahan di mana ya, sebentar. Kayaknya kesalahan di sini. Oh iya, lupa, kita di sini kan di file ini urutan filenya yaitu package. Oke, berarti kita tambahkan file package-nya. Tambahkan file package, package. Kita tambahkan file package, package. Nah, seperti ini ya. Coba kita jalankan bisa. Nah, dia mengambil mengambil fungsi ini, fungsi iota ini. Nah, fungsi ini nih. Jadi modulnya, jadi mencari lah, mencari, mengimpor dari modul iota. Keluarkan, dia mengeprint ini, print iota nih. Print import, import kayak gini contohnya, import folder modul iota, ini modul nih iota. Nah, ini folder modul. Nah, ini fungsinya nih, fungsi fun i ini fungsinya. Oke, selanjutnya sebenarnya kita bisa seperti ini dan juga seperti ini ya. Kalau ini kan nggak jauh beda sebenarnya ini sama ini. Kalau ini kan folder, ini iota itu modulnya. Kalau ini import fungsi, jadi kayak sub folder modul, import fungsi, mengimport fungsinya, fungsi iota ini modul, fungsi fungsi di modul iota, fungsi fun i ini. Jadi langsung menampilkan print fun i. Nah, di langkah 4 itu mari kita jangkau. Oke, kita jangkau nih ke bagian paling dalam. Berarti kita good, kita coba, nah ke base ini nih, kita akan coba jangkau ini ke base dengan cara yaitu seperti ini nih. Nah, ini tuh foldernya, ini subfoldernya, ini subfolder, ini subfoldernya lagi. Nah, ini tuh ininya apa namanya, modulnya, sama kayak gini berarti. Nah, ini fungsinya nih, fungsi fante-nya ini. Jadi ada dua ini importnya, bisa kayak gini, bisa juga kayak gini ya. Kalau misalnya lebih gampang itu sebenarnya pakai ini, yang ini nih. Jadi kita ganti menjadi as. Jadi extra good base sigma itu ya asik, asik berarti ya. Hmm. Jadi as, jadi kita cuma pakai sig titik fun, disingkat lah biar mempermudah. Jadi kita sini cuma sig titik fun s, jadi kayak eh, apa, extra good base sigma asik, kita ganti jadi sig ini, jadi sig taruh di sini. Jadi kayak isinya itu ini isinya ini. Jadi sig ini kita langsung manggil fungsinya fun s. Nah, kita pakai yang ini aja ya, kita pakai yang ini
kita di main ini kita lakukan perubahan pada ini aja nih, bagian bawah ini kita ganti. Nah seperti ini. Ini kita hapus saja. Ini kita hapus. Nah seperti ini. Kita sudah apa namanya, menggunakan aliasing, yaitu untuk memudahkan. Coba kita jangkau ya, akses ke modul Sigma dan tahu. Kita coba akses nih, bisa nggak ke modul Sigma? Kita lebih. Oh bisa. Oh Sigma dan Alpha, bukan Sigma dan T. Karena di sini kita tulisnya Sigma Sig. Nah sampai Alpha doang nih, good Alpha. Kalau misalnya kita di sini ganti jadi base, tahu juga bisa. Kayak gini. Kayak gini contohnya. Coba kita pakai ini. Hmm, nih. Di sini kita ganti jadi base titik sigma as alp. Nah di sini kita ganti fang fang apa ya, berarti kalau misalnya tadi ini sigma berarti ini tau, berarti kita ganti ini jadi ta aja, tau, tahu kan. Nah tau berarti jadi tak, berarti tak ini manggil fungsi t, fungsi di modul tak. Nah kalau kita ini jalankan, tak terdeteksi ya. hmm, Sepertinya tidak bisa ya, berarti kita di jalan di sini kita apa, seperti ini aja. Oh kalau misalnya kita main satu folder itu kita menggunakan ini nih, import extra good base sigma, import extra from extra good base tau. hmm. Mengimport extra, mengimport nih, mengimport ini from extra function. Nah sebenarnya nggak jauh beda, cuma beda ini aja ya, apa, kalau pakai ini tuh kayaknya berbeda folder. Kalau ini satu folder, import from extra, ini kan sub sub, ini folder subfolder sub subfolder. Nah ini modulnya import function. Kalau ini kan langsung nih folder subfolder modul, modul s out, modulnya langsung manggil sig out fang out. Nah di langkah 9 tuh kita apa ya, mengekstrak nih, jadi yang file ini nih, file apa, kita coba mengekstrak file yang isinya itu ekstra. Nah file fix, nah file ekstra ini kita file zip nih, kita di coba file zip. Nah kita tulis sini extra pack ya, extra pack, extra pack. Nah seperti ini ya. Bagaimana cara memanggil ininya, apa namanya, sama kayak ini, kita pengen ke, misalnya kita pengen ke folder extra pack, kita kan sudah apa ya, sudah menzip ya, menzip, menzip kita nah kita dapat menggunakan file zip dalam peran paket, kita menggunakan file zip. Jadi kayak gimana, ini di sini kan cuma mentok sampai package. Nah dalam package itu kan terdapat ada folder ekstra, ekstra dan ekstra ini juga apa, ekstra pack. Nah di sini kita tambahkan ekstra pack titik zip, kita beri nama zip ya. Nah seperti ini ya. Nah selanjutnya di sini hmm, ya no, di sini tuh harus beda gitu ya. Jadi kalau misalnya kita beda folder apa, itu menggunakan yang ini, bisa kita gunakan import import ini. Kalau dalam satu folder kita gunakan yang ini, perbedaan ini, import dan from ini.
Jadi kita gunakan ini satu folder nih. Kalau berbeda kita bisa gunakan ini kayak seperti ini. Nah, oke, kita di sini manggil fungsi s di modul Sigma. Berarti di import ini kan kita bener nih asik nih. Di sini kita ditambah ini, kita tambahkan from, salin aja, extra iota, import fun I dan fun B. Di sini kita print. Nah, seperti ini kita save, kita jalankan. Nah, berhasil ya. Berhasil kita jalankan. Kita berhasil jalankan dengan memanggil modul, manggil fungsi di dalam modul. Iya, manggil fungsi dalam modul. Itu modul sigma, alpha, iota dan beta. Fungsinya fungsi yang di dalamnya fungsi sigma itu fungsinya fun s. Kalau alpha itu fun b. Nah, kalau ini apa? Itu iota ya. Iota dan juga beta. Apa modul beta fun b. Nah, oke. Angka 9 sudah saya jalankan. Nah, selanjutnya jadi kita sudah bikin package nih. Ini package ya. Berarti ini package nih. Ini sudah kita bikin package. Selanjutnya yaitu menunjukkan dan menjelaskan progres kerja. Oke. Jadi kita menunjukkan struktur direktorinya dan package-nya. Hasil yang pertama itu struktur directory dan package-nya. Oke. Kita buka file ini dulu, file mini project-nya. Saya buka, nah di file project-nya, mini project-nya itu ini. Nah ini file project-nya. Kita langsung comment prompt. Kita di situ tadi apa? Disuruh menunjukkan struktur di, oh ini struktur directory apa, directory package-nya nih. Jadi kita track F. Nah, ini susunan ininya ya, package-nya. Yang terdapat ada net, OPS, ini folder, juga nih. Ini kan folder otomatis ada gitu ya. Passage, ada main seperti ini. Nah, selanjutnya hasil running program yang dijalankan utama melalui modul utama, modul utama. Oh, modul utama itu yang main ya. Modul utama itu yang main kan. Di sini modul utama itu main. Oke, entry point. Berarti kita panggil nih di PY ini kan masih satu folder nih. Iya kan, masih satu folder. Berarti kita panggil aja Python main script 25782098. Nah, error. Oh, tidak ada titik, tidak ada Python ya. Nah, seperti ini ya. Eh, apa? Tampilan project mini project ya. Yang pertama kita coba cek status. Oh, ini kan random ya. Terus cek status router udah, cek status switch. Nah, yang ketiga coba kita keluar. Nah, oke sudah keluar. Selanjutnya yaitu jalankan flag 8. Hasil running flag 8, flag 8. Flag 8 dijalankan. Oh, tidak ada pelanggaran, PEP ya. Tidak ada pelanggaran. Selanjutnya hasil running PyDoc. PyDoc. Kita coba PyDoc ya. Python script m PyDoc. Nama filenya nih. PyDoc. Main 55782098. Nah, seperti ini. Nah, nih jadi di fungsinya itu menjelaskan program utama simulator pengecekan status pengangkut jaringan. Nah, fungsi itu menampilkan menu interaktif kepada pengguna untuk memilih pengecekan status router atau switch menggunakan modul eksternal.
Nama ininya foldernya namanya main ya. Di fungsi, coba kita buka apa ininya. Nah, seperti ini fungsinya ya. Fungsinya main. Fungsi main itu menjalankan program utama simulator pengecekan pengiriman. Ini fungsi main ya. Oke. Selanjutnya eh, di ini kita coba jalankan apa namanya yang di modul check here. Kita jalankan PyDoc-nya. PyDoc strip m kebalik, Python dulu. Python strip m PyDoc. Nah, nama filenya checker. Nah, nih name checker fungsinya, fungsi check router status ini melakukan pengecekan status operasional pada perangkat router secara acak. Nah, ini fungsinya nih. Return mengeluarkan status perangkat berupa string up atau down. Cek switch status melakukan pengecekan status operasional pada perangkat switch secara acak return. Nah, ini PyDoc dari ini ya, checkernya ya. Oke. Eh, Cukup sudah saya membuat video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.